Shalom, Shalom Jemaat Jire yang luar biasa, apa kabarnya? Luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Orang yang berhikmat adalah dia yang selalu percaya apa yang dikatakan Alkitab lebih daripada pendapat manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan diberikan sebagai benteng perlindungan untuk kita selama hidup kita masih di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias, dan semangat buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan kita pagi hari ini. Amin semuanya. Mari kita angkat pujian. Allah kita bangkit. Saya harap semuanya bangkit berdiri maupun di rumah ataupun kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini. Allah kita bangkit. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ini karena kasih Tuhan pada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan kita lebih lagi, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan.
Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi mulut bibir kami Bapa. Layakkan setiap pujian kami pada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sayangi Tuhan, karena memujimu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Engkau Bapa. Haleluya.
percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Urapi Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa sebentar ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Hati kami bersyukur, kembali kami menyediakan diri kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, biar setiap taburan firman Tuhan juga boleh menjadi berkat buat setiap kami ya Bapa. Untuk bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, mampukan kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, pemberitaan firman-Mu boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan serial kita tentang mujizat yang kita ambil dari kitab Injil Yohanes. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang mujizat air berubah menjadi anggur. Dan hari ini kita akan melihat tanda yang kedua yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bagi kehidupan umatnya. Kita akan melihat dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-54. Mujizat tentang kesembuhan seorang anak daripada pegawai istana. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang ada. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat tanda mujizat yang kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu tanda yang pertama ketika Tuhan Yesus membuat mujizat di kota Kana. Dan saat ini kita melihat ada satu kisah yang menarik. Tuhan Yesus kembali ke daerah Kapernaum, di mana dekat dengan Kana pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pegawai istana. Rupanya setelah kejadian mujizat yang pertama, air menjadi anggur, itu tersebar luas akan kabar tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Karena memang tidak mungkin air berubah menjadi anggur. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada seorang pegawai istana. Kita tahu kalau menjadi seorang yang memiliki jabatan sebagai pegawai atau bekerja di istana, saya rasa itu adalah sesuatu yang luar biasa, tidak mudah.
tentunya dibutuhkan satu skill yang baik ya. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Matius kita melihat bahwa ini pegawai istana ini adalah orang yang cukup besar kedudukannya. Kalau di dalam kitab Lukas disebutkan bahwa orang ini namanya Kusa. Ya, Kusa dia memiliki seorang istri namanya Yohana. Nah, rupanya saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus sampai ke istana ya. Dan kita melihat ada orang, salah satu pegawai daripada raja waktu itu yang memerintah adalah Herodes Antipas. Itu anak daripada Raja Herodes. Kalau kita melihat kisahnya 30 tahun yang lalu, bapaknya yang bernama Herodes sempat membuat sensus. Dan pada waktu Yesus lahir, papahnya yang bernama Herodes itu membunuh bayi-bayi yang ada dengan harapan bayi Yesus juga terbunuh. Dan rupanya saudara, setelah Herodes ini meninggal diganti dengan Herodes Antipas. Dan kita tahu Herodes Antipas itu mengambil istri, dan kemudian dia merasa tersinggung dengan Yohanes Pembaptis karena pemberitaan Injil yang ada, dan Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal kepalanya untuk boleh boleh menarik simpati daripada rakyat Israel pada saat itu. Dan kisah ini adalah terjadi pada waktu Raja Herodes Antipas memerintah. Dan salah satu daripada anggota atau orang yang bekerja atau pegawai di istana itu satu kali mempunyai anak yang dalam keadaan sakit. Dan Alkitab tadi menyatakan, tidak disebutkan sih sakitnya sakit apa, tetapi disampaikan bahwa dia hampir mati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat kisah yang indah pada saat ini untuk bisa melihat bagaimana Yesus itu adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Membuat kita semakin yakin, membuat kita semakin terdorong untuk boleh menyaksikan akan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anaknya sakit, hampir mati, dan dia ingat tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, saat itu Tuhan Yesus sedang dari Yudea menuju ke Galilea sekali lagi. Nah, lihat, ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Saya sampaikan yang pertama adalah betapa pentingnya ya orang itu datang kepada Tuhan. Ya. Dia tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, pegawai istana ini, bahwa ketika dia melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dia mencoba datang, dan dia memutuskan datang kepada Tuhan. Penting sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memahami pentingnya datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah alamat yang tepat pada saat kita menghadapi setiap pergumulan. Seringkali kita ini mendapatkan, mungkin kalau secara kesehatan mendapatkan vonis dari dokter sudah tidak bisa disembuhkan lagi, ya. Kita perlu datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang melakukan mujizat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya. Banyak orang yang datang kepada Tuhan karena persoalannya. Satu kali Nikodemus dia datang malam-malam kepada Tuhan. Alexander dia datang kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu masalah atau persoalan yang terlalu sulit buat Tuhan kita untuk menyelesaikannya. Ya, kadang kita juga berpikir, kenapa ya kita sebagai anak Tuhan masih banyak masalah, masih banyak persoalan dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik, Dia adalah Tuhan yang senantiasa mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jangan kita menjadi salah paham kalau kita menghadapi persoalan dan masalah. Dengan begitu Dia bisa menyatakan cintanya kepada kita. Kalau manusia tidak ada persoalan, tidak ada masalah, mungkin manusia sulit untuk bisa mengerti betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Bahkan itu sudah dinyatakan di atas kayu salib buat kita. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh.
Bapak Ibu, kita melihat ada mujizat kesembuhan yang dihadapi atau dirasakan oleh keluarga akan pegawai istana itu. Yang pertama, saudara, biarlah kita mengerti betapa pentingnya kita ini hidup datang kepada Tuhan. Setiap kali persoalan datang dalam kehidupan kita, tangannya terbuka. Dan biar kita datang bersama-sama dan kita boleh mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Hal yang kedua, saya ingin sampaikan kepada saudara tentang doa seorang ayah. Selama ini kan yang paling terkenal adalah doa ibu, saudara ya. Bahkan di Semarang tempat kami tinggal itu ada bakso terkenal sekali, namanya bakso ibu gitu ya. Ibu yang lebih terkenal. Doa juga begitu, doanya ibu yang lebih terkenal. Tapi hari ini kita belajar doa tentang atau doa seorang ayah. Seorang ayah bisa berfungsi banyak sebenarnya. Tidak hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang ayah bisa mendoakan keluarganya. Seorang ayah bisa mendoakan pasangannya. Seorang ayah bisa mendoakan anak-anaknya. Bapak itu juga punya peran yang sangat penting di dalam doa, dalam keseharian yang ada. Hari ini kita melihat ada seorang ayah yang datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan betapa di zaman yang akhir ini doa seorang ayah untuk anaknya itu penting sekali ya. Karena dunia sekarang ini yang kita alami saat ini dipenuhi dengan hal-hal yang sepertinya mutakhir, sepertinya luar biasa, tapi betapa sangat menjerumuskan. Anak-anak sekarang ini sudah begitu dekat dengan apa yang disebut dengan internet, dengan hal-hal yang serba elektronik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa prihatin kepada anak-anak kita. Kita harus bisa mendoakan anak-anak kita. Dunia ini tidak hanya masalah game, saudara. Tapi dunia ini adalah dunia yang terus sedang berkarya. Kalau anak-anak kita tidak kita ajar untuk melakukan karya yang benar, bisa tertinggal jauh. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan apa yang sedang dikerjakan anak-anak kita. Kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, tentunya anak-anak kita akan terhilang dengan hal-hal kemajuan dunia ini. Bahkan Bapak Ibu melihat betapa anak-anak muda bisa jatuh kepada narkoba, kepada pergaulan bebas dan lain sebagainya. Belum menghadapi tantangan-tantangan serangan kuasa kegelapan. Mereka tidak mengerti akan hal itu di zaman yang modern ini. Nah, bapak-bapak, mari kita akan mengambil peran di sini. Bukan hanya ibu, kita harus bergandengan tangan ya. Suami istri harus bergandengan tangan di dalam membangun rumah tangga. Tidak hanya mengejar masalah materi saja, tapi perhatikan hal-hal rohani yang ada. Pacu kehidupan anak-anak kita untuk hidup lebih benar. Arahkan dengan lebih baik. Usia berapa dia harus selesai sekolah, usia berapa dia mulai harus bekerja. Ajari mereka perencanaan-perencanaan yang jauh lebih baik. Karena di luar sana, persaingannya luar biasa. Kalau kita biarkan anak-anak kita hanya terlena dengan game, atau mungkin bapak-bapak sendiri yang senang dengan main game, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa kalah dengan perkembangan zaman yang luar biasa. Itu sebabnya mari kita menjadi bapak-bapak yang lebih rohani lagi, yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan rohani keluarga yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan dunia ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Itu sebabnya doa seorang bapa kita melihat akan membawa mukjizat juga di dalam keluarganya. Perhatikan saudara, apa yang terjadi. Bapak ini datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Saya percaya saudara, dia punya fasilitas yang luar biasa sebagai pegawai raja. Tetapi dia merendahkan diri. Dan bahkan ketika Tuhan berkata, pulang, anakmu tidak mati. Walaupun kamu berkata dia sudah hampir mati, pulang, anakmu hidup. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia pulang karena dia percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur kitab Mazmur berkata, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pokok anggur di dalam rumah, dan anak-anaknya akan menjadi seperti tunas pohon zaitun. Yang artinya
keluarga ini akan menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan doa seorang ayah akan juga membawa mukjizat yang luar biasa bagi keluarganya. Hal yang terakhir, yang ketiga, kita melihat bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Bapak Ibu, taati dan lakukan setiap firman yang datang daripada Allah. Karena orang yang menaati akan firman Tuhan, orang yang melakukan perkataan Tuhan, diibaratkan seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Ketika banjir itu datang, dia tidak tergoyah dan dia tetap berdiri dengan kuat. Setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan itu harus menjadi fondasi bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Fondasi yang kokoh. Saya percaya ketika iman kita kokoh, maka berkat demi berkat akan dilimpahkan kepada Tuhan. Perhatikan, perkataan Tuhan akan mendatangkan mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Saya bersyukur hari ini kita bisa melihat betapa Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Minggu yang lalu kita melihat mujizat di mana orangnya ada di situ, kejadiannya ada di situ, di kota Kana, di tempat perkawinan, dan Tuhan melakukan mujizat di situ dan hasilnya di situ. Karena memang Tuhan kita adalah Yesus, kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita melihat persoalannya ada di situ. Orang yang membutuhkan mujizat ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ. Tetapi yang disembuhkan ada di sana. Kita nggak tahu perjalanannya itu kira-kira dikilometerkan itu jaraknya 25 km dari tempat di mana anggota atau pegawai istana bertemu dengan Tuhan ini dengan anaknya yang ada di rumah. 25 km mungkin tidak terlalu jauh, tetapi pada waktu itu harus ditempuh dalam 1 hari perjalanan yang ada. Nah saudara, ketika bapak ini pulang, pelayan-pelayannya berlarian mendekati kepada dia dari rumahnya berkata, "Jangan susahkan guru, ya, karena anakmu sudah sembuh." Perhatikan saudara, kejadiannya, permohonannya di satu tempat, tetapi yang disembuhkan di tempat yang lain. Siapa bisa yang buat kecuali Dia adalah Tuhan atas kehidupan manusia. Nah, ini juga membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu keadaan anak daripada si pegawai istana itu yang jauh di sana. Dia tidak hanya tahu, Dia mengerti dan Dia sanggup menyembuhkan walaupun tempatnya tidak ada bersama dengan mereka. Ya, satu sisi minggu yang lalu kita melihat permintaan permohonan pertolongan kepada Tuhan di situ. Tuhan Yesus ada di situ, yang minta ada di situ, dan mujizatnya terjadi di situ. Hari ini kita melihat ada Tuhan Yesus di sini, yang meminta ada di sini, ya, permohonannya ada di sini, tetapi yang disembuhkan, yang terima mujizat ada di luar sana. Itulah kehebatan Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan itu mengirim Roh Kudus-Nya untuk bisa menolong, memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang berjanji, ya, Dia tidak berjanji kalau sudah jadi anak Tuhan tidak ada persoalan, tapi Dia berjanji Dia akan senantiasa menyertai kita sekalian, dan pada waktunya Dia akan menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, jangan give up dengan apa yang sedang kita alami, karena Tuhan itu menuntun orang-orang kudus-Nya sampai garis akhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang memperhatikan sampai kedalaman kebutuhan kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu mintakan mujizat-Mu Kau nyatakan. Bagi yang lemah Kau kuatkan. Bagi yang mengalami sakit Tuhan, Engkau menjadi Yehova Rafa. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Bapak Ibu, Engkau yang sedang dalam keadaan sakit, taruh tangan-Mu di dadamu saat ini.
Terima mujizat yang datang daripada Tuhan. Kau datang berseru kepada Tuhan. Seperti pegawai istana itu. Dia datang bersujud di hadapan Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupnya. Segala macam sakit penyakit yang saat ini dialami di dalam nama Yesus. Sidang jemaatmu mengalami kelegaan. Bahkan kesembuhan yang datang daripadamu. Saat ini yang sedang mengalami COVID juga Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kesanggupan, imun yang ditambahkan sehingga boleh terbebas dari sakit penyakit atau serangan virus COVID apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Bagi engkau yang membutuhkan pertolongan di dalam rumah tanggamu, di dalam pendidikanmu, dalam keuanganmu, terima anugerah yang datang daripada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang menyediakan, Tuhan yang senantiasa memperhatikan. Terima kasih Bapak, terima kasih kau memberkati seluruh sidang jemaatmu. Biar kami boleh senantiasa memandang kepada Engkau. Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online GKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastus setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hock diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hock Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini, Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdal dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Bapak Ibu yang ada, mari kita bersatu hati untuk mendoakan beberapa doa syafaat kita. Terlebih dulu kita berdoa untuk persembahan kita. Amin. Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ibadah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami bawa ya Bapak setiap isi hatimu, setiap firman yang kami dengar Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan sehingga hidup kami diubahkan Bapak semakin hari semakin untuk menyenangkan hatimu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kini saatnya kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang kami bawa Bapak, kiranya tanganmu yang memberkati ya Bapak, karena kami percaya berkat apapun yang berkat yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan yang ada untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapak, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau naik beberapa doa syafaat kami ya Tuhan, terutama untuk situasi saat ini ya Bapak, di mana kami tinggal New South Wales, Sydney, Australia ini ya Bapak, kami berdoa ya Bapak, tangan-Mu ya Bapak yang melindungi kami, Kau pemulihan, penyembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Belas kasih-Mu turun Bapak untuk New South Wales, Australia ini ya Tuhan. Juga negara Indonesia, negara tercinta kami ya Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu ya Bapak. Kau hujani dengan penuh Bapak kemuliaan-Mu ya Bapak. Revival jiwa terjadi ya Bapak. Segala pemulihan, kesembuhan terjadi ya Bapak untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami minta ya Bapak, masalah lockdown
masalah pandemik ya Bapak dapat berlalu dengan baik ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Bapak kami berdoa Bapak untuk teman-teman saudari-saudari kami ya Bapak sidang jemaat-Mu yang sakit ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Jehovah Rafa kami ya Tuhan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak saudara-saudara kami yang kena COVID-19 ya Bapak. Apapun ya Bapak penyakit yang mereka alami sekarang, sakitan apapun ya Bapak, kami minta Bapak, Engkau dokter dari segala dokter, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala obat, segala dokter yang ditemukan ya Bapak, obat yang cocok, obat yang tepat ya Bapak, sehingga pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara sedang jemaat yang sedang bersusah hati ya Bapak, yang dalam pergumulan apapun ya Bapak, Engkau Tuhan ya Bapak yang melirik setiap pribadi-pribadi ya Tuhan. Engkau Jehovah Jireh kami ya Bapak, Tuhan yang memenuhi ya Bapak segala kebutuhan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami serahkan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, untuk yang membutuhkan pekerjaan juga kami bawa ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, biar Engkau yang memberikan, Engkau yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, yang tepat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Mulutku Penuh dengan Pujian, dan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Bapak Ibu, mari kita akan satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu.
Yesus teladanku. Ku mau hidup sepertimu, hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku. Ku mau hidup sepertimu, hati yang baru seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan iman.